Nah, di saat sudah nyemprot itu didiamin dulu ya, sahabatku. Jangan langsung ditarik ya, karena itu rasanya akan sangat luar biasa. Aku sendiri agak susah sebenarnya ngungkapin rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar sahabatku, pemirsa setia channel ini? Semoga selalu dalam kesehatan dan rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah edukasi agar Anda semua itu tidak lagi penasaran. Seperti apa sih rasanya? Ya, jadi sahabatku, ini edukasi penting ya, agar kita itu tahu apa yang diinginkan oleh pasangan Anda, sahabatku. Jadi pada video kali ini saya akan membahas Anda mungkin pernah dengar ya istilah di dalam, kan ya, istilah di dalam. Nah, ini buat pasangan pasti bukan hal yang aneh. Tapi Anda itu tahu tidak sih seperti apa yang kami rasakan sebagai wanita ketika Anda melakukan itu di dalamnya, sahabatku. Nah, pada pembahasan kali ini pasti seru ya. Jangan kemana-mana, mari kita bahas selengkap-lengkapnya, sahabatku. Ketika melakukan kegiatan bercocok tanam, sahabatku, umumnya ya, air itu tumpahnya di dalam. Ya, tapi kan ada juga tuh orang yang kayak misalnya lagi apa gitu ya, jadi harus ditumpahin di luar. Sahabatku, kalian tahu tidak, kalau air itu mengalir di dalam, waduh, itu rasanya maknyus banget ya, sahabatku. Namun sebelum dilanjut, sahabatku, bagi Anda yang masih baru bergabung dengan channel ini, silahkan tombol subscribe dan like-nya, share juga ya, sahabatku. Bagi Anda yang sudah setia selalu menemani channel ini, jangan lupa ditekan tombol like-nya ya, sahabatku. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi ketika hal itu terjadi di dalam, itu rasanya sangat luar biasa, sahabatku. Percikannya itu ada gimana-gimana gitu ya. Rasanya kayak percikan air gitu saja sih, tapi cuma agak lebih ada rasa hangat-hangatnya gitu ya. Nanti pas merasakan itu, sahabatku, seluruh tubuh kami itu seakan-akan melayang, sahabatku. Itu percikan dilakukan di dalamnya, itu akan melayang gitu ya. Sangat susah untuk dijelaskan. Jadi begini saja, sahabatku, buat Anda para suami, ketika mencapai puncak dan terjadi di dalam itunya, Anda itu lihat ya ekspresi wajah pasangan Anda, sahabatku. Pasti ekspresinya itu agak gimana gitu ya, kan? Saya jamin, sahabatku, detik-detik ketika nyemburnya itu,
pasti deh ditungguin banget sama setiap wanita. Ya, soalnya gimana ya? Itu akan sensasinya luar biasa. Akan senang sekali. Akan selalu teringat sama momen itu. Tidak tahu kenapa ya. Tapi saya jamin 100% istri itu pasti suka kalau proses itu dilakukan di dalamnya. Sahabatku, soalnya seperti ini ya. Kalau kita melakukan aktivitas olahraga, gitu kan? Kalau tahu prosesnya itu di luar, itu rasanya seperti ada yang kurang. Seperti itu sahabat. Kayak ada yang kurang seperti itu. Kayak ada yang belum selesai seperti itu ya. Bayangin saja sahabatku. Kayak kita tuh menantikan momen-momen itu pas sudah dekat sampai puncak. Tahu-tahu dibuang gitu saja di luar. Nah, itu apaan? Seperti itu ya. Itu sangat nanggung banget jadinya. Ya, tapi kalau terjadi di dalam, itu jujur saja, rasanya lebih luar biasa. Dan endingnya itu lebih lengkap. Jadi prosesnya itu sangat-sangat terasa. Walaupun hanya beberapa percikan air gitu saja, sahabatku. Nah, di sini bagaimana hukumnya ketika melakukan itu di luar, sahabatku? Nah, ini aktivitas seperti ini di dalam Islam itu dikenal dengan istilah azal ya. Azal itu mencabut kemudian dikeluarkan di luar. Seperti itu sahabat. Nah, perihal azal ini para ulama itu berbeda pandangan. Sebagian ulama yaitu kalangan Syafi'iyah, kalangan Hambaliyah memutuskan bahwa melakukan azal tersebut itu hukumnya makruh sahabatku. Tetapi bila ada pertimbangan khusus yang sekiranya itu dapat melahirkan problem, karena ya problem terlalu banyak lah, itu Imam Ghazali menyarankan agar hal itu sebaiknya direncanakan sahabatku. Nah, di sini sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Siti Aisyah itu menyebutkan bahwa azal itu bisa disebut juga pembunuhan samar-samar. Nah, larangan dalam riwayat ini dipahami sebagai makruh tansib, yaitu sebaiknya tidak dilakukan. Nah, ketika Anda melakukan ini, melakukan azal ya, disemprotkan di luar, itu diibaratkan membunuh secara samar-samar ya, sahabatku. Selain itu jadi selain bagi kita dan para wanita itu kurang menyenangkan, nah ternyata dalam hukum fikihnya itu hukum makruh tansib sangat dimakruhkan seperti itu. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan jika melakukan hal itu berarti orang tersebut itu bekerja melakukan pekerjaan yang paling bodoh. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau disemprotkan di dalam, itu sensasinya akan sangat luar biasa sahabatku. Ketika percikan itu menyentuh dinding ya, dinding itu akan terasa klik gimana gitu. Kemudian ada rasa sensasi hangatnya, kemudian ada rasa melanyanya, dan kemudian ada rasa bulu-bulu untuk berdiri. Nah, itu intinya sangat luar biasa sahabatku. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya jos banget ya. Apalagi kalau seandainya pisang itu yang panjang terus ada di dalam. Nah, jadi ketika sudah melakukan penyemprotan itu,
Sebaiknya sahabatku dibiarkan terlebih dahulu ya, jangan langsung ditarik. Nah, ketika selesai penyemprotan itu masih dalam beberapa saat itu di dalam, itu sensasinya akan sangat luar biasa rasanya. Aku agak susah sebenarnya sahabatku untuk mengungkapkan rasanya itu seperti apa, karena rasanya sangat berkesan ya. Jadi teringat selalu, apalagi ketika suami itu sedang dinas jauh ya, sedang bepergian jauh, itu akan selalu terbayang, akan selalu terasa hal seperti itu. Dan intinya hal itu akan membuat kita tidak malas kalau diajak beribadah seperti itu sahabatku. Jadi saran saya buat teman-teman, buat sahabat-sahabat para suami, itu sebaiknya dilakukan di dalam. Dan ketika sudah penyemprotan, Anda diamkan selesai saja itu beberapa saat, boleh 10 detik, karena itu akan memberikan sensasi yang sangat luar biasa bagi pasangan Anda. Sahabatku, demikian, semoga hal ini membawa barokah dan manfaat bagi kita. Silakan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel kita bersama ini terus berkembang dan selalu memberikan edukasi yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian sahabatku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.